Audio Jungle. Audio Jungle. Baiklah, saya akan membacakan pemaparan materi yang pertama. Sejarah teori bilangan. Yang pertama, awal bilangan. Bilangan pada awalnya hanya dipergunakan untuk mengingat jumlah. Namun, dalam perkembangannya, setelah para pakar matematika menambahkan pembendaharaan simbol dan kata-kata yang tepat untuk mendefinisikan bilangan, maka matematika menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan dan tak bisa kita pungkiri bahwa dalam kehidupan keseharian kita akan selalu bertemu dengan yang namanya bilangan. Karena bilangan selalu dibutuhkan baik dalam teknologis, sains, ekonomi, ataupun dalam dunia musik, filosofi, dan hiburan serta banyak aspek kehidupan lainnya. Bilangan dahulunya dipergunakan sebagai simbol untuk menggantikan suatu benda, misalnya kerikil, ranting, yang masing-masing suku atau bangsa memiliki cara tersendiri untuk menggambarkan bilangan dalam bentuk simbol. Materi selanjutnya adalah tokoh-tokoh teori bilangan. A. Pythagoras pada 582 sampai 496 sebelum Masehi. Pythagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai bapak bilangan. Dia memberikan sumbangan yang penting terhadap filsafat dan ajaran keagamaan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah Teorema Pythagoras. B. Al-Kahsi pada 1380 Masehi. Al-Kahsi terlahir pada 1380 di Kahsan, sebuah padang pasir di sebelah utara wilayah Iran Tengah. Selama hidupnya, Al-Kahsi telah menyumbangkan dan mewariskan sederet penemuan penting bagi astronomi dan matematika. Pecahan desimal yang digunakan oleh orang-orang Cina pada zaman kuno selama berabad-abad sebenarnya merupakan pecahan desimal yang diciptakan oleh Al-Kahsi. C. Abu Ali Hasan Ibnu Al-Haytham pada 965 Masehi. Abu Ali Hasan Ibnu Al-Haytham lahir di Basrah, Irak, yang oleh masyarakat barat dikenal dengan nama Al-Hasan. Al-Haytham adalah orang pertama yang mengklasifikasikan semua bilangan sempurna yang genap, yaitu bilangan yang merupakan jumlah dari pembagi-pembagi sejatinya. Dan tokoh yang terakhir adalah Fayre de Fermat. Fermat membuktikan bahwa luas daerah segitiga siku-siku dengan sisi bilangan bulat tidak pernah merupakan bilangan kuadrat. Jelas ini mengatakan bahwa tidak ada segitiga siku-siku dengan sisi rasional yang mempunyai luas yang sama dengan suatu bujur sangkar dengan sisi rasional. B. Bilangan Romawi. Bilangan Romawi adalah sistem penomoran yang berasal dari Romawi kuno, yang menggunakan huruf Latin untuk melambangkan penomorannya. Pada umumnya, sekarang ini bilangan Romawi digunakan untuk penomoran bab buku, jam, dan penomoran seri event olahraga seperti Olimpiade. Di dalam bahasa Indonesia, bilangan Romawi digunakan untuk penulisan bilangan tingkat, contoh abad ke-20 dan Perang Dunia Kedua. Bilangan Romawi memiliki beberapa lambang dasar, di antaranya I, V, X, L, C, D, M, yang masing-masing menyatakan bilangan 1, 5, 10, 50, 100, 500, dan 1000. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan cacah.
Bilangan caca adalah himpunan bilangan yang dimulai dari angka 0. Dan bilangan ini selalu bertambah satu dari bilangan sebelumnya. Atau bisa juga disebut himpunan bilangan bulat yang bukan negatif. Dan bilangan caca juga bisa diartikan sebagai himpunan bilangan asli ditambah dengan angka 0. Adapun ciri-ciri bilangan caca. Yang pertama, himpunan bilangan bulat yang tidak negatif. Yang kedua, himpunan bilangan asli yang ditambah 0. Yang ketiga, bilangan caca selalu tidak akan bertanda negatif. Yang keempat, simbol bilangan caca adalah C. Operasi bilangan caca. Setelah Anda dapat melihat ataupun memahami pengertian bilangan caca, juga terdapat operasi bilangan caca. Operasi tersebut adalah yang pertama operasi perjumlahan, yang kedua operasi pengurangan, yang ketiga operasi perkalian, dan yang terakhir operasi pembagian. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang bagian D. Bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan himpunan bilangan yang termasuk di dalamnya adalah bilangan caca, bilangan asli, bilangan prima, bilangan komposit, bilangan nol, bilangan satu, bilangan negatif, bilangan ganjil, dan bilangan genap. Bilangan bulat didapatkan ketika kita menggabungkan bilangan negatif dengan bilangan caca. Lambangnya adalah huruf Z, yang berasal dari bahasa Jerman, Zahlen, yang berarti bilangan. Berdasarkan garis bilangan, kita mengetahui bahwa setiap bilangan bulat pada garis bilangan lebih besar dari bilangan bulat manapun di kiri dan sebaliknya. Garis bilangan terus berlanjut tidak terbatas di kedua sisinya. Berdasarkan hal tersebut, tidak ada bilangan bulat yang terkecil ataupun yang terbesar. Arah bilangan bulat ditunjukkan dengan simbol positif atau negatif, yaitu ada di sebelah kanan 0 atau di sebelah kiri 0 pada garis bilangan. A. Bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif adalah bilangan yang bernilai positif dan dimulai dari bilangan 1 ke atas dan seterusnya. Contoh bilangan bulat positif adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. B. Bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah bilangan yang dimulai dari bilangan negatif 1 ke bawah dan seterusnya. Contoh bilangan bulat negatif adalah min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. C. Bilangan 0. 0 bukan bilangan positif ataupun bilangan negatif.